밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Ramandani. Saya dari Fakultas Hukum semester 5 akan memaparkan materi yang berjudul Peran Konstitusi dalam mengatur hubungan antar lembaga negara. Konstitusi sendiri adalah dokumen hukum tertinggi yang menjadi fondasi penyelenggaraan negara. Dalam konteks negara kita, negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hubungan antar lembaga negara untuk menciptakan sistem yang demokratis dan transparan, menjamin prinsip checks and balance, serta melindungi hak-hak warga negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang adil, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dalam pemaparan ini, saya akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama yaitu bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hubungan antar lembaga negara di Indonesia. Yang kedua, bagaimana mekanisme checks and balance yang diterapkan. Dan yang ketiga, apa peran masing-masing lembaga negara dalam sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi. Yang pertama, pengaturan hubungan antar lembaga negara. Undang-Undang Dasar 1945 menekankan prinsip pemisahan kekuasaan untuk memastikan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Yang pertama ada lembaga eksekutif. Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan. Yang kedua, lembaga legislatif. DPR berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Sedangkan MPR memiliki kewenangan khusus seperti mengubah undang-undang dasar. Yang ketiga, lembaga yudikatif yang berupa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang bertugas menegakkan hukum, menjaga keadilan, dan memastikan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Sejak reformasi pada tahun 1998, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen yang mengubah secara signifikan struktur dan fungsi lembaga negara. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. Yang pertama, amandemen pada tahun 1999 memperkuat kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan memberikan wewenang kepada MPR untuk memilih presiden secara langsung oleh rakyat. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan memperkuat legitimasi pemimpin negara. Amandemen kedua pada tahun 2000 menegaskan perlunya pemisahan kekuasaan yang lebih tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penekanan pada pentingnya kemandirian lembaga yudikatif diperkuat dengan pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Amandemen ketiga pada tahun 2001 membawa perubahan penting dalam pengaturan hak asasi manusia, memberikan penekanan pada perlindungan hak-hak dasar warga negara. Hal ini sejalan dengan penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa konstitusi dan memberikan perlindungan hukum bagi individu. Dan yang terakhir, amandemen keempat pada tahun 2002 menekankan tanggung jawab lembaga negara untuk menciptakan keadilan sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian mekanisme checks and balance. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap lembaga dapat mengawasi dan mengontrol untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang pertama, pengawasan DPR terhadap Presiden dan Kabinet. DPR memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan meminta pertanggungjawaban. Yang kedua, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kesesuaian hukum dengan konstitusi yang ada. Yang ketiga, penyelesaian sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa hasil pemilu legislatif dan eksekutif untuk memastikan proses pemilu berjalan adil dan demokratis. Dari pemaparan materi di atas, kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu peran konstitusi dalam mengatur hubungan antar lembaga negara di Indonesia sangatlah penting untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pemisahan kekuasaan dan fungsi masing-masing lembaga negara. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 1945
telah memperkuat sistem demokrasi dan memberikan ruang bagi perlindungan hak asasi manusia. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih.